warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya, hari ini saudara siapa namanya? Saudara Adea akan memaparkan hasil dari penelitian yang berdiskusi, ya, dengan judul tinjauan yuridis penjatuhan pidana terhadap pelaku WNA yang melakukan kejahatan seksual yang tidak pidana. Jadi putusan nomor 33 khusus 29 pasal. Oke. Nah, untuk sidang skripsi ini ada beberapa kriteria penilaian ya, mengenai original, terus pengembangan skripsimu, metodologimu, teori, ya, dan juga isi dari skripsi. Juga ada yang lainnya, yaitu mengenai bagaimana sikap dan perilaku kamu selama masa jadi pelaku. Nah, sebelum sudah siap apa belum? Sudah siap. Oke, ya. Oke, sebelum melakukan presentasi dan sebelum memulai seminar hasil ini, silakan Anda berdoa. Sudah. Oke, baik. Lakukan presentasi 7 menit aja ya, jangan lama-lama ya. Nanti mungkin ini aja sedikit latar belakang, urusan masalah sistematika, kemudian langsung bab 2 kamu bab 3, ya. Apa? Ayo makan. Sistematikanya. Ayo Mas. Ya, sih. Mohon izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alda Evelina Talta Dewi dengan IPM 2207-183. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Warga Negara Asing yang Melakukan Kejahatan Seksual Lintas Negara kepada Anak, Studi Putusan Nomor 303/2019 PN Denpasar. Saya akan lanjut ke latar belakang pada skripsi kali ini, yang mana latar belakang saya mengangkat skripsi ini disebabkan oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang memudahkan mobilitas lintas batas negara, termasuk munculnya kejahatan transnasional. Menurut catatan dari Interpol pada tahun 2018 terdapat sekurangnya 4,9 miliar foto atau video terkait 42.300 korban anak di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia sendiri, menurut Simfoni PPA 2025 tercatat 23.502 kasus dengan 10.000 korban anak. Sehingga di tahun 2001 terdapat kasus Mario yang dikenal sebagai fenomena child sex tourism. Kemudian di tahun 2019 terulang kembali di dalam putusan 3/2019 PN Denpasar, yang mana WNA asal Maroko melakukan pencabulan terhadap anak di usia 13 tahun di Denpasar. Baik, untuk selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk rumusan masalah saya yang pertama adalah bagaimana pembuktian unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh warga negara asing dalam putusan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana terhadap pelaku dalam putusan tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah saya ajukan dalam skripsi. Untuk selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka saya ada yang pertama tinjauan umum tindak pidana kesusilaan, kemudian tinjauan umum anak, kemudian tinjauan umum pelindungan bagi saksi dan korban kejahatan, tinjauan umum teori pelindungan hukum, kemudian yang terakhir adalah tinjauan umum kejahatan lintas negara. Baik, untuk yang selanjutnya adalah kronologi daripada kasusnya. Untuk kasusnya tersendiri itu terjadi pada tanggal 20 Desember 2018 di jam 02.30 WITA. Pada saat itu terdakwa asal WNA Maroko ini mendekati anak korban yang saat itu berusia 13 tahun di minimarket Circle K. Kemudian dari jarak antara beberapa waktu itu sebanyak 3 kali bolak-balik mendatangi lokasi. Kemudian saat sepi, terdakwa kemudian membujuk dan meminta anak tersebut untuk naik sepeda motor ke gang Munduk Tedung
Kemudian di lokasi tersebut terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak tersebut disertai kekerasan dan ancaman. Kemudian untuk proses hukum, pelaku ditangkap dan diproses hukum oleh Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan putusan dijatuhkan pada 2019 di PN Denpasar terhadap terdakwa. Kemudian untuk unsur-unsur tindak pidana pencabulan oleh pelaku warga negara asing adalah bab 2, yang mana pada bab ini membahas mengenai pertama unsur setiap orang. Pada pasal ini merujuk kepada manusia sebagai pribadi alamiah, dalam hal ini adalah terdakwa WNA asal Maroko. Kemudian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan atau membujuk merupakan cara alternatif yang digunakan oleh terdakwa. Dalam hal ini terdapat 2 cara. Yang pertama membujuk dan kemudian memaksa dengan kekerasan fisik. Kemudian untuk selanjutnya adalah unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Hal ini merupakan delik pencabulan dilakukan yang dibuktikan dengan 2 alat bukti, yakni keterangan saksi dan visum et repertum. Kemudian terakhir adalah unsur terhadap anak yang merujuk pada korban yang berusia 13 tahun dibuktikan dengan akta kelahiran nomor 12480/IST/2006. Untuk selanjutnya adalah dasar pertimbangan hakim pada putusan. Yang pertama adalah hal-hal yang meringankan. Untuk hal-hal yang meringankan ini, yang pertama terdakwa mengaku tidak sadar atau lupa melakukan pencabulan terhadap anak korban. Kemudian kedua, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Dan yang ketiga, terdakwa telah melakukan perdamaian dengan anak korban dan keluarga korban. Kemudian untuk hal-hal yang memberatkan, yang pertama adalah perbuatan terdakwa menyebabkan kematian terhadap anak kandungnya. Untuk selanjutnya adalah analisa hasil penelitian. Pada poin pertama, saya meng-highlight mengenai penerapan pembuktian oleh majelis hakim telah memenuhi pasal 183 KUHP, yang mana terdapat teori pembuktian negatif, di mana alat bukti yang sah adalah minimal 2 alat bukti dan keyakinan hakim, yang mana di sini pada putusan telah terpenuhi. Kemudian untuk selanjutnya adalah ketepatan penerapan pasal dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada dakwaan ke-1, yakni merujuk pada pasal 81 ayat 2 Junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga majelis hakim mempertimbangkan dan menetapkan berdasarkan dakwaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah terhadap hal-hal yang memberatkan. Dalam poin ini, yang pertama terdapat kekeliruan pencantuman perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian anak kandungnya. Saat saya mewawancarai kepada hakim di PN Denpasar, beliau menyebutkan bahwa pada hal-hal yang memberatkan umumnya merujuk kepada anak korban seharusnya, tapi pada putusan ini merupakan kemungkinan kesalahan substansial oleh majelis hakim di putusan tersebut. Kemudian pada putusan ini juga majelis hakim melewatkan 3 faktor yang bisa menjadi pemberat. Yang pertama adalah riwayat pelaku yang sebelumnya menyimpang di negara asalnya, kemudian modus child grooming yang terencana dan dampak jangka panjang terhadap anak. Kemudian untuk hal-hal yang meringankan, pertama terdakwa membuat alibi tidak sadar atau lupa mengenai kondisinya yang mabuk. Hal ini bertentangan dengan voluntary intoxicatio, yang mana alibi ini tidak bisa dilakukan karena hal yang dilakukan yang ini mabuk itu tidak bisa menghapuskan pemidanaan atau yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian janji tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan perilaku seksual. Hal ini dapat berpotensi untuk mengulang residivisme. Kemudian adanya perdamaian tanpa restitusi atau kompensasi. Dan poin terakhir adalah aspek perlindungan hukum bagi anak korban, yang mana putusan ini berhasil mewujudkan perlindungan represif melalui pemidanaan, namun alibi terdakwa seharusnya ditolak dan bukan menjadi faktor meringankan. Kemudian putusan tersebut belum optimal dalam perlindungan preventif karena tidak ada restitusi atau perdamaian yang membuat mekanisme pemulihan bagi anak korban. Untuk selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya pada poin pertama,
pembuktian unsur-unsur tindak pidana terhadap anak yang dilakukan oleh WNA dalam putusan ini telah sah dan meyakinkan berdasarkan pasal 82 ayat 1 dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk dasar penilaian hakim telah memiliki kekuatan namun juga memiliki kelemahan substansial di bagian hal-hal yang memberatkan. Kemudian untuk saran yang pertama, aparat penegak hukum hendaknya mencantumkan faktor pemberat yang akurat berdasarkan fakta persidangan dengan menolak alibi tidak sadar dan memberikan pembenaran restitusi sebelum pelaku dideportasi. Kemudian kedua, penuntutan perlu dicantumkan tuntutan restitusi dan saksi ahli psikologi forensik untuk memperkuat dasar perlindungan korban anak secara menyeluruh. Dan yang terakhir, sistem terpadu untuk mengintegrasikan data putusan dengan mekanisme pencekalan, sosialisasi, hak restitusi bagi korban, serta penguatan kerjasama untuk memutus rantai mobilitas traveling child sex offender. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Apabila terdapat saran maupun kritikan, saya menerima dan izin untuk bisa diberikan saran terhadap penelitian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kemarin itu kemarin karena pidana di sana. Baik, terima kasih Bu Wiwin dan Pak Niko atas waktunya. Aldea, ini kamu bahas child sex tourism. Hakimnya memutus menggunakan undang-undang apa? Cuman PA aja? Iya, undang-undang perlindungan anak saja. Undang-undang TPKS sama KUHP dikesampingkan? Dikesampingkan. Kenapa? Pada saat itu saya wawancara dengan hakim yang bukan menangani kasus. Nah, hakim tersebut mengatakan bahwa pada saat itu hakim di sini memutuskan berdasarkan dakwaan JPU yang pertama, yang mana didakwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 Junto 76E Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena pada saat di persidangan unsur-unsur ataupun fakta dalam persidangan lebih condong ke dakwaan pertama itu. Lebih condong ke dakwaan pertama. Betul. Sebenarnya masalahnya apa sih dalam putusan ini, Aldea? Dalam putusan ini yang saya highlight itu ada pada proses pertimbangan hakimnya, Ibu. Yang pertama itu di fakta persidangan terdapat terdakwa ini memberikan keterangan bahwa dia tidak mengakui kesalahan dia disebabkan orang dewasa WNA asal Maroko. Beliau mengatakan bahwa dia melakukan tindak pidana ini dengan tidak sadar alias mabuk, dan dia juga sudah meminta maaf kepada keluarga korban serta anak korban. Namun di sisi lainnya dari pertimbangan hakim ini tidak menimbang bahwa mabuk itu tidak bisa dijadikan alasan atau alibi yang meringankan perbuatan tersebut, karena berdasarkan hukum pidana bahwa perbuatan ini tidak bisa menghapuskan perbuatan pidana itu tadi, Bu. Karena hal tersebut secara rangkaian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ini dari 3 kali mondar-mandir melihat korban itu tidak bisa dibilang sebagai mabuk. Dia tuh sadar, dan dengan mengajak menggunakan sepeda motor ke gang itu merupakan bentuk yang terencana begitu, sehingga seharusnya pada saat persidangan hakim bisa melihat bahwa ini adalah serangkaian tindakan berencana. Betul. Bu Maria ini agak bingung ya, caramu membuat di bab 2 dan bab 3. Contoh nyatanya adalah di halaman 68. Kamu nulis di paragraf terakhir penelitian Rahmania dan Nirmala 2024. Habis itu kamu kutip, apa ini enggak double kutip Aldea? Ya kan kalau kamu nulis pendapatnya orang, Bu Maria melihat dari bab 2 dan bab 3mu tuh banyak hanya mengutip dari jurnal dan buku. Lah harusnya kan ini karyamu sendiri, Aldea. Harusnya kamu yang menjabarkan pendapatmu seperti apa, apalagi yang kelihatan highlight banget di 3.2 itu harusnya analisa penulis terkait dengan pertimbangan hakim. Kamu pertimbangan hakimnya langsung keadaan yang meringankan dan memberatkan. Harusnya kan kamu melihat bahwa pertimbangan hakim itu ada 2, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Nah, yang yuridis kamu breakdown dulu dari latar belakang terdakwa. Oh, di putusan ini kayak gini. Terus terkait dengan saksi yang dihadirkan dan sebagainya lah. Itu kan
Harusnya poin yang penting, terus yang paling krusial adalah kenapa kok Majelis Hakim di PN Denpasar ini tidak melihat bahwa penerapan pasal yang digunakan hanya di satu undang-undang, yaitu di Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal jelas-jelas itu pencabulan ditambah ekstrateritorial KUHP. Kamu harusnya menjelaskan di penjelasanmu sebagai seorang penulis di situ, tapi tak muncul di sini karena kamu mengutip sebagian besar banyak kutipan orang, terus kamu tulis menurut Aldea mengatakan bla 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 bla, habis itu dikutip lagi, apa nggak double ta? Makanya ini skripsinya full penuh, tapi antara tinjauan pustaka bab 2 dan bab 3 ini nggak imbang Aldea. Maksud Bu Maria adalah kalau Bu Maria menyampaikan, oke, kalau misalnya tinjauan pustakamu 20 halaman, kamu sanggup tak di bab 2 bab 3mu itu minimal 40 halaman, harus 2 kali lipat. Nggak sanggup Bu, kalau nggak sanggup ya berarti tinjauan pustakanya ringkas. Justru skripsi itu tebal di bab 2 dan bab 3. Harusnya seperti itu. Lah ini Bu Maria nggak paham di sistematika penulisanmu. Apalagi mulai dari latar belakangmu ini Bu Maria nggak ngerti ya, di halaman 6 penelitian terdahulu umumnya bla 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 bla. Ibu pikir ini nggak ada tabel novelty di halaman 6, tapi tiba-tiba lah kok di belakang ada tabel novelty. Lah apa gunanya tabel novelty? Cukup 1 kali saja. Ini bukan pengulangan Aldea. Harusnya kamu bisa memperhatikan itu. Kalau misalnya di novelty kebaruan sudah ada, ya cukup biar latar belakang, ya cukup kamu mempermasalahkan, meng-highlight isu hukum. Apakah ada kekosongan hukum dalam putusan ini, apakah ada kekaburan norma, apakah ada tumpang tindih aturan. Nah itu yang harus kamu clearkan. Jangan mengulangi. Di sini nanti banyak pengulangan. Apalagi Bu Maria muncul di sistematika penulisan halaman berapa sistematikamu? Nah ini ya, di halaman 65 Bu Maria tidak paham nih. Bab pertama berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum yang luas dan mendalam mengalami topik utama. Bagian pertama, terus tiba-tiba bawahnya berdasarkan putusan 303, penelitian pertama dikaji dalam bab 2 bersama dengan unsur-unsur tindak pidana. Kenapa enggak langsung to the point? Bab 2 itu cuman satu bab atau 2 sub, 1 bab utuh atau 2 subbab lah, kamu tidak jelaskan di sini. Terus kamu tiba-tiba sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan pasal 76 UU PA. Nah, terus analisamu mana Aldea? Nggak ada di sini. Terus Bu Maria tanya, unsur-unsur tindak pidana pencabulan. Nih, kamu nih tiba-tiba penelitian Rahmania, gak ngerti sebagaimana kronologi surat dakwaan, penggunaan dakwaan tunggal, pemidanaan. Nah, terus sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 1 dan pasal 76 UPA, hukum pidana berlaku terhadap siapapun yang melakukan delik di wilayah Indonesia berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah. Unsur-unsur, lah kamu lo nggak nulis pasal 82 tuh bunyinya apa sih? Pasal 82 bunyinya apa? Pada pasal 82 itu tentang tindakan perbuatan yang Bu, yang 72 itu yang ininya. Lah, terus gue kan nulis dikene terus moro-moro kan nulis unsur nyambung ta? Tidak. Enggak nyambung. Harusnya kan kamu selesaikan dulu. Oh, di pasal 82 barang siapa yang dengan serta-merta melakukan perbuatan di luar batas wilayah negara Indonesia diancam dengan ancaman pidana minimal 2 tahun, maksimal denda 500 juta rupiah. Titik. Habis itu kamu jelasin kan, majelis hakim menggunakan pasal ini berpendapat karena fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan terbukti bahwa kejahatan tersebut memang dilakukan lewat lintas batas negara Indonesia, sehingga unsur-unsur dalam pasal 82 ini adalah 1, setiap orang. Lagi jelas toh,
Lagi gak ono pasale kok ngerti sekondi Bu Maria lo yo gak hafal. Kamu pisan gak hafal. Ya toh? Nah kan harusnya kamu jelas no dari sini, kamu nggak jelas no Tulis. dari sini. Ya, tulis. Terus yang berikutnya, nanti setelah kamu di bab 2 ini menjelaskan dari putusan 303 itu, baru nanti kamu uraikan analisamu terkait dengan unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak. Itu tadi by putusan dulu ya, by case 30 putusan 303. Baru nanti setelah itu mulai kamu jelaskan menggunakan pendapatmu sendiri, kira-kira tindak pidana pencabulan terhadap anak itu apakah hanya menggunakan pasal itu atau mungkin dimungkinkan menurut kamu karena kamu sudah beriset dari putusan itu ada pasal lain yang seharusnya itu bisa diterapkan oleh majelis hakim. Kamu nge-print nggak putusannya? Iya. Nah, nanti kamu baca ulang lagi, membaca putusan itu nggak bisa satu kali. Nah ya, terus lalu berikutnya masuk ke bab 3 ya. Bab 3 itu kamu masuk pertimbangan hakim kan? Betul Bu. Terkait dengan Hal-hal yang meringankan dan memberatkan. masa rumus sama salamu. Saya kalau di rumus masalah general Bu, langsung dasar pertimbangan. Oke. Berarti dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Aku apa iki? Emang beneran tadi di KUHP kita itu bunyinya pelaku kejahatan seksual lintas negara kepada anak. Tindak pidana apa? Tidak pidana pencabulan kalau di KUHP. Nah, Iya. ya iya kok Iya. itu judulmu iku. Iya, Bu. Iku yang mencerminkan anak pidana deh. Enggak ono kata tindak pidana nih, bingung. Iya, Bu. Nek kamu nulis terhadap pelaku harusnya kan tinjauan yuridis penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pencabulan pelaku warga negara asing yang melakukan kejahatan seksual. Jadi kamu nanti di sini di rumusan masalah 2-mu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan kejahatan seksual lintas negara kepada anak. Karena kamu mengkerucutkan ke child sex tourism itu, kan gitu kan? Iya Bu. Betul. Nah hakim kan kamu bagi tuh di 3.1 kamu POV-nya dasar pertimbangan hakim tadi ada 2, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Kamu breakdown dulu di putusan itu. Pertimbangan yuridis ada latar belakang terdakwa, ada kemampuan bertanggung jawab misalnya dan lain sebagainya. Kalau sudah di 3.1 sudah selesai itu kamu POV-nya by putusan. 3.2 itu analisis penulis. Nah, menurutmu pertimbangan hakim misalnya latar belakang terdakwa, menurut penulis, oh hakim tidak memperhatikan latar belakang terdakwa karena terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan untuk menyampaikan pendapatnya dan sebagainya. Nah, itu harusnya kamu munculkan di 3.2. Paham ya Aldea? Maka di saran dan kesimpulanmu itu juga harusnya itu sinkron menjawab rumusan masalah 1 dan 2. Cukup 7 poin. Misalnya di kesimpulanmu yang pertama berarti apa? Pembuktian unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh WNA dalam putusan nomor 303 telah terpenuhi. Hakim apa namanya skripsi kan cari masalah toh. Nah
kalau misalnya di skripsi ini nggak ada masalah ya selesai tuh berarti skripsimu. Iya. Ya, harusnya kan kamu menjelaskan, mendetailkan ada masalah apa di situ. Iya. Terus urusan kesimpulanmu yang kedua, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan warga negara asing yang melakukan kejahatan seksual lintas negara tidak memperhatikan undang-undang TPKS misalnya, padahal jelas-jelas faktanya di persidangan berdasarkan visum et repertum korban mengalami luka robek pada vagina dan sebagainya. Nah itu seharusnya juga menggunakan pasal berapa dalam undang-undang TPKS kan harusnya gitu. Jadi itu sinkron dari awal sampai akhir itu sinkron. Jangan terlalu banyak mengutip, Aldea. Paham ya? Siap, Itu paham. saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Baik, terima kasih Bu Maria. Pak Viko. Ya, terima kasih Bayar utang. Iya. Bu Cin, Bu Mimin, Bu Maria. Kalau saya mungkin lihatnya seperti ini ya. Kalau tidak menggunakan UU TPKS karena UU-nya ini tahun berapa ini? 2022 ya. Sedangkan kasusnya di situ masih tahun 2019, belum ada belum undang-undang ini belum ada. Tetapi kalau PA-nya kan sudah ada karena di tahun lalu ya, di tahun 2014. di tahun 2014. Iya. Cuma kalau secara penulisan, Pak Miko bingung. Kamu ini bahasanya itu gimana? Jadi tadi kalau pas Pak Miko baru balik dari kamar mandi, Bu Maria mengarahkan kamu untuk penulisan, terutama urutan pembahasannya. Yes, Pak Miko setuju. Karena penulisan itu biar urut gitu loh. Jadi orang baca gak bingung. Jadi Pak Miko baca ini bingung sebenarnya. Dan kalau Pak Miko melihat pembahasan kok kayaknya ada yang kurang. Iya. Kalau Pak Miko lebih ke terus pertanggungjawaban pidana dari pelakunya gimana? Untuk pelakunya ini pada tahun kemarin dideportasi Bapak. Cuman memang dia sudah menjalankan pidananya di Indonesia. Nah, itu menjalankan pidananya bagaimana? Di PND ini maksudnya di Denpasar Bali Nah, itunya. itu hukumannya apa? Hukumannya itu 5 tahun, subsidi 5 tahun, terus denda 50 juta. Oke. Hanya itu saja. Sekarang substansi ya. Iya. Substansi. Kan di sini kamu menuliskan ada kejahatan transnasional, kamu masukkan di sini. Iya. Karena ada kata lintas negara. Unsur lintas negaranya di mana? Di bagian kewarganegaraan dari pelakunya itu Bapak. Nah, sekarang bukaan di pasal di halaman 52 Oke. kan kamu menggunakan pasal 3 ayat 1 dari konvensi PBB Oke. tentang kejahatan lintas negara yang terorganisir. Oke. Betul nggak? Iya. Iya. Berarti kan harus ada unsur-unsur yang terpenuhi di sini. Sekarang saya coba breakdown ya, apa yang sudah kamu tulis dengan unsur-unsur yang ada di pasal 3 ayat 1 konvensi PBB yang ada di halaman 52. Kejahatan melibatkan dari satu negara terpenuhi nggak? Iya, karena kan pelaku ya. Kejahatan dilakukan di suatu negara, namun tahap persiapan, perencanaan, pemberian arahan maupun pengendaliannya dilakukan dari negara lain. Terpenuhi nggak? Tidak. Tidak. Kejahatan di sebuah negara namun dilakukan oleh organisasi kejahatan yang berikatan dengan aktivitas kejahatan internasional. Tidak. Enggak, terpenuhi juga. Kejahatan di satu negara tapi berdampak kepada negara lain. Enggak Tidak. juga. Nah, terus kenapa kamu masukkan? Ini kan enggak relate. Nah, kamu pemahamanmu terkait lintas batas negara itu ya? Ketika ada yurisdiksi negara lain dan bertentangan juga dengan yurisdiksi di negara tersebut Bapak. Nah, gini. Jadi kalau berdasarkan definisi dari kejahatan transnasional itu nanti ada dua negara yang turut terseret di dalam situ. Nah, sedangkan kalau kamu kan ini kejadiannya di mana? Di Denpasar, di Bali ya. Di Bali, korbannya itu anak Iya.
di Bali, anak Bali, pelakunya orang dewasa Maroko, WNA Maroko dewasa juga. Ya berarti cuma berlaku, nggak ada transnasionalnya, karena tidak ada ikatan ininya, ikatan apa ya, berantai dari kejahatan yang dilakukan. Beda kalau misalnya perdagangan orang, misalkan sindikat narkotika, sindikat itu bisa kalau transnasional karena unsur-unsur dari konvensi PBB-nya ini tadi terpenuhi. Sedangkan kalau kamu cuma memang apa ekstra teritorial pidana aja, pelakunya ya orang biasa WNA Maroko melakukan tindak pidana di Indonesia, ya dihukum pakai negara pidana Indonesia, selesai. Jadi nggak ada lintas negaranya sebenarnya. Pak Miko itu kemarin dia juga melakukan tindakan di mana? Australia sama di mana? Enggak Bu, yang itu kemarin tidak di-ACC oleh Bu Yana. Jadi saya disuruh fokuskan ke putusan saja. Dia juga melakukan tindakan, juga melakukan itu di Jadi Australia ya? iya, saya niatnya tuh kayak mengcompare begitu Di Bapak. Australia itu. Niatnya Itu dengan pelakunya siapa? pelakunya itu di tahun 2020 sudah diputus juga di pengadilan Australia 80 tahun. Cuman maksud saya itu kayak mengambil beberapa kasusnya, cuman kemarin ketika sempro oleh Bu Yana disarankan langsung tertuju pada di Indonesia saja begitu. Jadi Indonesia atau enggak? Contohnya Secara umum, bagian dia kemarin bahasnya siapa? iya, Pelaku pedofil yang berkali-kali itu. kalau melakukannya di luar negeri, ketika membicarakan lintas batas negara, sebenarnya ada kaitannya nanti ke sex offender aja. Jadi perbuatan apa ya? Perbuatan apa namanya? child sex tourism gitu ya Pak? Iya. CST. Sindikat. Iya Enggak, Pak. kalau sindikat itu harus ada ini Bu, organisasinya. Organisasinya. Harus Pedofil itu ada organisasinya. Tapi kan ini tidak. Iya, tidak ada. Jadi ini kan dari Solo. Iya. Jadi itu ya udah. Iya. Jadi konsep dari transnasionalnya itu kamu analisis lagi kalau kayaknya nggak masuk ketika kamu hanya menggunakan yang putusan dan pasalnya tadi. Tapi kalau ketika kamu menggunakan menceritakan kalau dia dalam pernah mengulang kejahatan apa ya Tersebut. sama, kalau di sini istilahnya kasih divisi. Iya. Jadi sex offendernya dia nggak pernah lakukan lagi cuma di negara lain. Oh iya, iya. Nah itu ada di putusan ya. Kalau yang putusan ini kan memang di Indonesia kan Bapak. Kalau yang kemarin kasus yang kemarin yang Australia itu memang di beberapa negara. Di Indonesia ada korbannya 5, terus di Singapura sama di Filipina. Oh ini pelakunya beda ceritanya. Iya, pelakunya beda. Nanti di sini hanya Gitu. ekstrateritorial pidana Iya. aja. Berarti nggak bisa disebut lintas batas negaranya. Kalau transnasionalnya enggak. Ini Kemarin pakai itu. kejahatan transnasional. Yang Kemarin pakai itu. yang Iya. pertama itu tadi loh Pak Miko. Cuman dia lakukan di Indonesia, iya, di Filipina sama di Australia saja kemudian akhirnya diarahkan sing langsung ke Indonesia saja. Satu lain, ngono. Istilahnya ngomong sex tourism. Iya. Sex tourism. Child sex tourism. Child sex tourism. Child Sex tourism. Jadi kayak turisnya itu suka pakai anak-anak sebagai itu loh Bu, kayak seksnya gitu. Iya. Kalau di di Bali itu ada NGO namanya SCPAT Bu. Itu biasanya kayak mengakomodir data-data siapa aja yang di Bali itu yang kena. Kayak anak-anak kecilnya gitu. Kemarin atas dasarnya saya pakai itu, cuman ketika sempro kan diarahkan langsung ke Kalau melarikan sini itu saja. Kalau kamu Bukan menarik di mana? ya, jadi saya bingung. Kemarin saya sudah sempat maju 3 kali Bapak untuk ke Bu Yana untuk meyakinkan, cuman kata Bu Yana tambah susah karena katanya pidananya ini kayak kurang gitu, jadi ya udah tetap ke sini. itu dari internasional. Iya. Iya, cuma ya itu. Ternyata bidang internasional. Berarti ini nanti apa nggak habis revisi nanti kalau mau hardcover baru kamu ajukan ganti iki ya Ganti judul. hilangi kata ini di atas negara. Soalnya di sini nggak ada ininya, nggak ada transnasionalnya tadi. Berarti nanti yang bab kejahatan transnasional saya hapus saja nggak Pak? Iya, karena baik. nggak masuk. Saya Terus tambahkan. kalau Pak Miko ini kan dari pertama kamu hanya membahas unsur-unsur yang sekarang ya ada pembahasan ini. Iya. Kamu kan hanya membahas unsur-unsur. Habis itu pertimbangan hakim sama ininya, sama apa namanya tidak dari tindak pidana pencabulannya. Kok ya sudah kamu berhenti membahas di situ saja. Kalau
ini ya, kalau Pak Miko di deskripsi pidana biasanya kan banyak, selain unsur-unsurnya itu terpenuhi apa enggak, biasanya kan dikorelasikan. Misalnya pertanggungjawaban pidananya bagaimana, terus pidana biasanya. Pertanggungjawaban pidana, terus apa namanya? Terpenuhi unsurnya atau tidak? Ya, unsurnya kan sudah. Terus ya kalau Pak Miko lihatnya kayak gini malah, misalnya analisis penjatuhan sanksinya itu bisa, tapi kalau Pak Miko malah lebih gampang pertanggungjawaban pidana aja. Jadi penjatuhan pidana kepada WNA di Indonesia itu bagaimana? Apakah nanti secara prosedur, ya kalau secara prosedur dalam persidangan mungkin tetap sama, tetapi tindak lanjutnya setelah itu apa? Kan nggak mungkin kalau orang warga lokal kan sih kok dia mau pidana penjara, ya kan habis itu masuk penjara. Nah kalau WNA apakah ada tindak lanjut lagi, misalnya harus menghubungi kalau perusahaan kayak atau harus apa bagaimana, dan secara kondisi WNA ini namanya pertanggungjawaban pidana, berarti kita melihat apakah orang pelakunya secara psikologi, secara fisik, secara mental, dan secara perbuatan dapat dikenai. Kalau pidana itu lihatnya kayak gitu deh. Ya, berarti ini kamu pembahasanmu sudah ada yang sempurna. Ya, Pak. Kalau yang analisis pertimbangan hakimnya sudah. Nah, kalau urutannya tadi Bu Maria, sarannya Bu Maria sudah baca apa dulu? Sudah. Apa aja? Yang pertama di 3.1 itu dibahas dari yuridis dan normatifnya dulu Pak, dari pertimbangan hakimnya itu. Saya mulai dari awal aja. Oh, mulai dari awal. Kalau kedua gimana? Kronologi. Iya, di Jadi tapi judul bab 2-nya ini harusnya nggak kronologi sih. Bukan unsur-unsur pemenuhan. Pemenuhan unsur bisa. Misalnya bagaimana pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pelaku warga negara asing di Indonesia. Yang kamu bahas pertama nanti itu asas ekstrateritorial dari pidana Indonesia-nya itu tadi, dan kemudian sama baru masuk kamu bahas secara unsur-unsur. Jadi kamu bahas dulu meskipun kamu itu WNA, tetapi kalau kamu melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia, kamu tetap bisa diproses menggunakan pidana Indonesia. Teori dan asas itu yang harus muncul dulu. Bukan asas teritorial ya Pak ya? Ekstrateritorial. Kalau asas teritorial itu bisa sih. Bisa. Cuma ini ya beda ya. Nggih. Asas ekstrateritorial di HI sama yang di pidana itu beda. Oh. Jadi definisi dari ekstrateritorial pidana itu, hukum pidana itu dapat berlaku kepada selama dia ada di wilayah itu tadi. Jadi entah itu orang itu ada di luar negeri ataupun di dalam negeri gitu. Jadi kamu bisa mengenakan pakai asas itu. Jadi coba dicari lagi. Setelah itu baru kamu bahas unsur-unsurnya. Berarti kok 21 bahas kronologinya dulu. Iya. 2.1 nggih Pak. Habis kronologi bahasan unsur-unsur pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh WNA. Berarti bahasnya yang pakai ekstrateritorial tadi. Terus yang bab 3 Bu Maria nyaranin apa? Bab 3 tadi disuruh untuk dasar pertimbangan hakim saya menjelaskan alasan yuridis dan non yuridisnya dulu, baru nanti dijabarkan lagi alasan hakim mempertimbangkan hal ini dan hal yang memberatkan dan yang meringankannya apa gitu. Kalau misalnya 3.1 langsung analisis pertimbangan hakim, kamu bisa langsung gini, secara pertimbangan yuridis, non yuridisnya apa, langsung kamu analisis. Nah nanti di 3.2-nya itu bahasnya pertanggungjawaban pidana. Tapi karena kamu ini ya jadi putusan ya, wes nggak usah pertanggungjawaban pidana. Terus Marian lagi apa? Satu lagi apa? Setelahnya itu tadi analisis, terus analisis pertimbangan, terus di analisa
dikasih analisa penulis kayak semacam latar Ada belakang. aplikasi yang penulis, Iya. dia ojo ngutip tok. Iya, iya. Ya, Nanti dialuri dari dasar pertimbangan hakimnya itu, terus alasan yuridis dan non yuridisnya baru nanti dijabarkan dianalisa dengan pemahaman penulis. sendiri. Iya. Oh, berarti pakai istilah kayak analisis penulis bla 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 gitu ya. Iya. Sajane di 3.1 itu Pak Minggu biasanya deskriptif dulu nggak apa-apa. Jadi pertimbangannya itu juga dijabarkan dulu. Analisanya itu dimasukkan di 3.2-nya. Jadi analisis pertimbangan sampai analisismu sendiri itu jadi satu rumah di 3.2. Cuma ya pokoknya alurnya sebenarnya sama yang Pak Minggu sarankan sama Bu Maria, tapi cuma beda penempatan penulisan aja. Diskusi sama Bu. Diskusi sama Bu Wina ya, aku dosen Pak Bimbing. Kalau Miko lebih suka. Pak Miko izin boleh bertanya Pak Miko? Iya. Untuk yang asas teritorial berarti saya hapus saja nggak? Saya ganti ekstra teritorial atau Ya, di ekstrateritorial pidana, bukan ekstrateritorial kok. Ekstrateritorial Iya. kok. Hukum internasional. Tapi Kalau kita membicarakan ekstrateritorial pidana, berarti keberlakuan hukum pidananya suatu negara itu bisa berlaku di mana saja. Nah, saya itu nanti tarik aja. Makanya yang itu alat pembahasanmu di bab 2 nanti, salah satunya kan itu. Iya. Kamu harus bisa menegaskan bahwa meskipun orang WNA itu di luar negeri, nah, bukan berarti dia itu sebagai kayak gini mendapatkan kekebalan kan? Iya, betul. Seperti apa namanya? Pokat. perwakilan diplomatik. Iya. Tapi kalau misalnya warga negara biasa di luar negeri, misalnya ya sudah usah atau Pak Miko melakukan tindak pidana di negara Jepang. Pak Miko masuk ke konsulat jenderal Jepang, sing ono nang jalan Sumatera. Terus Pak Miko nyuri di situ, terus Pak Miko sudah kena pidana Jepang. Sudah kena pidana pidana ini pakai hukum negaranya Jepang. Di sana. Iya. Karena berlaku asas ekstrateritorial. Ekstrateritorial. Ekstrateritorial yang di sini yang disebut ini nanti ada ekstrateritorialnya itu yang aktif sama yang pasif. Iya Pak, itu saya tahu juga. Nah, itu yang nanti menjadi Dasar. dasar itu sih. Jadi meskipun orang itu dia WNA, lalu melakukan tindak pidana di negara Indonesia, maka bisa Iya. pidana dari negara. Betul, betul. Proposal saya soalnya mencantumkan yang itu Pak. Cuman akhirnya saya Kok ganti. masuk transnasional Pak Minggu kalau kali di sini kan? awalnya yo di sini ditangkap kasus iku. Sing apa? Dia melakukan kejahatan 3 negara iku, mau 3 negara apa negara iku? Saya nemunya 3 itu, sama Tiga, Indonesia 1 Tapi ya. memang ada sini kan? Dia itu semacam dapat grup kayak di Facebook gitu loh Pak, kayak Oh, apa grup itu? di Facebook Facebook? gitu. Oh, kalau itu ya memang sindikat. Kalau Iya. itu. Nah, kalau itu memang bisa kamu bahas karena gini. Kalau sudah masuk sindikat, memang kadang kayak gitu. Child offender ya. Iya Pak. Sex child offender. Kalau yang kan itu memang dia punya grup dan grupnya itu kayak minta Iya, untuk update konten. iya betul. Jadi harus ngasih terus. Yang Interpol tuh kebetulan diambil dari grupnya itu Pak. Jadi di 18 negara itu ketahuan kurang lebih 4,9 miliar itu foto. Langsung kita boleh. Iya, makanya saya Apa itu? dasarnya. Kalau gue dulu ya orang itu. Iya. Tapi nanti boleh kan? Iya, itu susahnya nyarinya itunya. Nanti kalau pembahasan dulu ya, kalian tadi Pak Miko minta kamu ganti aja. Kalau secara tadi sudah ditanyakan Bu Maria, dan penulisan lain-lain kok mau pas revisi lain. Ini mungkin kalau dari saya itu terima kasih. Selanjutnya saya kembali lagi kepada Bu Yun selaku Pak Ketua Pak Uji. Baik. Kamu untuk itu. Dari ibu tidak ada ya, tapi nanti sesuaikan aja apa yang namanya cara Bu Maria sama Pak Ibu. Dan cepat dulu ya. Masalahnya apa? Dalam batas waktu pengumpulan ke yudisium ini. Iya. Ya, ya silakan ditutup. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan kesetiaan Bapak dan Ibu pada seminar hasil saya hari ini. Apabila masih terdapat kekurangan, saya meminta maaf dan saya juga berterima kasih karena selama penelitian ini, seminar penelitian hari ini sangat diarahkan oleh Bapak dan Ibu.
izin menutup seminar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.